Halo semuanya, saya Ida Susanti. Ini foto-fotonya. Selama 2 minggu ini masih belum ada titik terang karena Polda Jawa Timur masih mencari siapa yang menangani perkara saya dan di mana berkas. Setelah 2005 kan Depo ini keluarga DPI punya nama-namanya. ya bukan mau ini kakak tiri. Oh, tiri. Ini kan Yang bantu. itu loh. Oh, ini tahun 2002. Temen itu kan? Ada foto bagus itu, Bu. Panggil 2002. tahun piro? Bukan itu. Beda. Gini jangan, Bu. Nggak butuh teman-teman itu, Bu. Ini Iya. katanya dia ya, berkomplot itu ya. Ya betul. Karena dia sudah mengancam hidupku dan akhirnya aku membawa 3 KTP yang aku sembunyikan diam-diam dan aku laporkan ke Polda Jatim pada bulan Agustus tahun 2002. Saya melaporkan dia dengan 3 KTP. Tapi ternyata di sana tidak diterima. Karena apa? Aku kan ngomong, aku istrinya, mana surat kawinnya? Dia bingung. Tapi ternyata saya masih ingat ada seorang yang dikawini dia. Namanya Nurul Wati di Jalan Blitar. Kenapa aku tahu? Waktu itu aku disuruh mengirimkan tiket pesawat buat Nurul. Dan Nurul ketemu aku ditempeleng sama dia. Dia ngomong, kamu siapa? Aku istrinya. Kamu siapa? Kok mobilnya Oning Bogowo? Disitulah aku tahu bahwa Nurul itu adalah istrinya. Makanya saya menyuruh kakak saya untuk minta surat kawin. Kok kebetulan aku kawin sama Nurul namanya sama. Jadi tanggal 15 Juli mengawini Nurul Wati dan 31 Juli saya yang dikawini. Dan akhirnya meminta surat kawin untuk melampirkan laporan saya yang di Polda. Dengan adanya surat kawin yang dimiliki Nurul, akhirnya Polda mau janji untuk memproses laporan saya. Ya udah. Dan pada waktu saya melaporkan itu ya saya tidak punya pikiran apa-apa tentang sembarang itu, aku nggak tahu. Dan waktu itu setelah 2 bulan kemudian temanku itu telepon, Santi rumahmu buat jual tuh. Enggak, ini sertifikat ada di aku. Tapi ternyata sudah muncullah sertifikat baru yang suami saya itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan aku memalsukan identitas, bahwa mengatakan bahwa sertifikat itu hilang dan dia melaporkan ke BPN. Ternyata dipalsukan dan direkayasa dan dijual ke keponakannya dia sendiri atau anaknya kakaknya yang bernama Joni, namanya Suni Suhaimi, yang tertera pada duplikat sertifikat itu. Jadi selama itu saya ini tidak pernah ribut sama Nardinata karena apa? Sertifikatnya sudah ganti dengan Suni Suhaimi. Jadi saya ini ribut dengan Suni Suhaimi, tapi saya fokus pada Nardinata. Dan pada waktu itu ya sudah kita ribut-ribut. Akhirnya 2007 keluarlah surat DPO. Dan di situ saya sudah menghabiskan banyak uang, banyak pengacara. Akhirnya saya senang karena surat DPO-nya sudah keluar. Akhirnya Polda berjanji untuk menangkap. Tapi apa yang aku dapat? Duit sudah habis, semuanya sudah habis. Ternyata nol, tidak ada perkembangan sama sekali. Dari tahun 2007 sampai 2023. Dan sebelumnya itu saya sudah berpuluh kali mendatangi Polda, menanyakan perkembangan. Sampai ada 3 kali perkembangan. Perkembangan terakhir 2012 masih alasannya alamatnya Nardinata tidak diketemukan dan tidak bisa menemukan orangnya, padahal orangnya itu ada. Kenapa saya tahu? Waktu itu beberapa tahun kemudian ada pesta di Sangrila, ada pesta kawin. Lah yang jadi IO, event organizer itu ponakan anaknya kakak saya ya, nanti yang jadi saksi di catatan sipil. Dia itu ngomong, kalau ketemu Nardinata menghadiri pesta kawin di Sangrila sama ceweknya yang baru. Dan disitulah saya itu percaya kalau Nardinata itu memang ada. Tapi
Polda memang tidak niat untuk mencari keberadaannya dia. Akhirnya saya sempat marah-marah. Akhirnya ya sudah, saya ini ya kecewa. Di sana berpuluh-puluh kali ya ditimpung sana, kanan kiri. Sudah tidak ada penjelasan dan omongannya itu menjekelkan. Saya sampai kecewa banget dengan Polda. Apa sih yang dikerjakan? Mosok ngomong aja gak iso, tapi iso nih jalur duit. Ngurusin manggil sembarang, kok ono duit ya gak jalan. Nah terus gimana maunya itu? Akhirnya tahun 2021 saya sempat datang lagi mendatangi Iwayan yang gondol itu loh. Waktu surat keterangan yang terakhir itu pun dia yang menuliskan perkembangannya dan dia mengantarkan ke Mulyosari. Saya waktu itu membuka servis dan tempatnya di Mulyosari, dia yang ngantar. Tapi sekarang kalau ditanya kok dia tidak mengaku kalau ngurus masalah yang di Polda. Aku nih sampai ribut dan saat itu saya nanya gimana perkembangannya. Kok dia ngomong gini, kamu tahu nggak ngapain kamu kok ngurus-ngurus lagi? Kamu tahu nggak kalau berkasmu itu hilang, kebakar. Loh, ngamuk-ngamuk kok ngomong be aku. Ya itu kan urusannya polisi toh Pak. Sampean kan urusanmu. Kok ngamuk-ngamuk be aku? Kok niku niat nangkep apa enggak? Dan terus dia ngomong, kalau kamu mau ngurus dari awal nol. Dan disitulah Pak, saya ngamuk-ngamuk, Pak isu-isu Polda, langsung aku pulang sambil nangis. Ya, sejak saat itulah percuma, saya sudah nggak ada dan nggak bisa mengurus lewat jalur hukum lagi. Uang sudah habis dan tanggapannya tidak ada perkembangan dan Polda percuma lah. Sudah aku tidak sangat kecewa pokoknya dengan institusi Polda Jawa Timur. Dan disitulah